1948 Kamu berpura-pura untuk apa? Momen langit biru datang dari anugerah informasi koordinasi tubuh pikiran selama tingkat percobaan suku Yichen. Ini adalah langkah Zhang Yi yang paling rahasia saat ini. Zhang Yi tidak akan menggunakannya dengan mudah karena akan menjadi bumerang bagi tubuh Zhang Yi. Misalnya, sekarang, lengan Zhang Yi telah terpelintir sepenuhnya. Meskipun dia adalah pengguna sihir dan dilindungi oleh Demon God Armor yang menghilangkan sebagian kekuatannya, kerusakan pada tubuhnya masih parah. Untungnya, Zhang Yi telah siap. Obat Zoukir disuntikkan ke lengannya dan dengan cepat memperbaiki luka fisiknya. Zhang Yi berbalik dan melihat ke belakangnya. Setelah dia memenggal kepala peri itu, kepala itu dengan cepat berubah menjadi asap hitam dan mengembun di lehernya lagi. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba berbalik, menunjuk Zhang Yi dengan ekspresi yang sangat marah dan berkata, "Kamu." Zhang Yi bingung, apa arti ekspresimu? Suara peri itu tercekat di tenggorokannya, dan dia tidak bisa mengungkapkan rasa sakit di hatinya. Dia tidak menyangka Zhang Yi akan tiba-tiba dan tergesa-gesa mengakhiri pertarungan antara keduanya dengan cara seperti ini. Tidak benar bagimu melakukan hal ini. Dia mengucapkannya tanpa daya. Otot-otot wajahnya berkedut, seakan-akan ada sesuatu yang tak terucapkan yang tidak dapat dia ungkapkan. Zhang Yi mengangkat bahu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya hanya tahu bahwa seseorang harus bersedia mengakui kekalahan. Sekarang setelah Anda kalah, mengapa Anda tidak mengakuinya? Pada saat ini, burung Phoenix di kejauhan menjelaskan penyebab kecelakaan kepada peri itu. Anak manusia, apakah kau melihat baju zirah yang dikenakannya? Zhang Yi menatap peri itu. Baju zirahnya yang indah terlalu menarik perhatian untuk diabaikan. Baiklah, aku melihatnya. Lalu apa? Sang Phoenix menunjuk kedua pelindung pergelangan tangan yang telah dilepas oleh peri itu dan berkata, baju zirah yang dikenakannya sebenarnya adalah pembatas. Karena kekuatannya terlalu kuat, ia kesulitan menemukan lawan untuk bertarung. Jadi dia sengaja menyegel kekuatannya sendiri. Setiap kali bertemu lawan, dia akan melepaskan segel pada dirinya satu persatu sesuai dengan kekuatan lawan. Meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya, ada senyum menggoda yang jelas di matanya. Dia baru saja melepaskan dua pembatas, tetapi dia tidak menyangka akan dihabisi oleh jurus mematikanmu. Apakah menurutmu dia bisa menerima ini? Zhang Yi baru menyadarinya saat ini. Sepertinya tebakanku benar, dia memang mempunyai pemikiran ini dalam benaknya. Karena setiap kali peri itu melepaskan gelang, kekuatannya akan meningkat pesat. Tetapi karena berhati-hati, dia tidak sepenuhnya mempercayai spekulasi ini. Lagi pula, bagaimana mungkin ada orang yang membosankan seperti itu di dunia ini? Namun, sayang, dia melihatnya hari ini. Diam, peri itu meraung marah pada burung Phoenix. Tetapi jelas bahwa apa yang dikatakan Phoenix itu benar. Kesombongannya menyebabkan dia kalah dalam pertarungan dengan Zhang Yi. Memang benar dia tidak mau menerimanya. Tetapi harga dirinya tidak mengizinkannya mengingkarinya. Peri itu menatap Zhang Yi lekat-lekat sambil menggertakkan giginya dan mengeluarkan suara, klak-klak. Aku benar-benar meremehkanmu, kau punya banyak kartu tersembunyi. Zhang Yi berkata, jadi, saya rasa saya memenangkan pertempuran ini, kan? Suara gemeretak gigi peri itu makin keras. Kamu sangat licik. Kamu licik, tapi kamu tidak kuat. Ia mengaku kalah dalam pertarungan, bukan karena kekuatannya, melainkan karena lawannya terlalu licik. Namun, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Zhang Yi. Kamu memang orang yang sangat menarik. Mungkin kamu benar-benar bisa melakukan apa yang tidak kami capai di awal. Zhang Yi menatap peri itu, lalu melirik hantu lain di kejauhan. Masih ada beberapa hantu yang belum muncul di panggung. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jadi aku ingin tahu, bolehkah aku pergi sekarang? Dan bagaimana caranya aku meninggalkan tempat terkutuk ini? Perkataan peri berikutnya membuat Zhang Yi mengerutkan kening. Karena peri itu berkata, jika kita tahu cara keluar, apakah kita masih akan di sini sambil minum anggur tak berujung?
Apa artinya ini? Zhang Yi merasakan ada sesuatu yang salah. Bukankah ini berarti pertempuran ini tidak ada artinya? Namun, sekarang setelah kita melewatinya, kita hanya perlu mencari jalan keluar. Jika waktunya cukup lama, ia yakin ia dapat menemukan jalan keluar. Paling buruknya, saya dapat mencoba terhubung dengan Ether lagi dan meminta Ling untuk memberi saya cara meninggalkan tempat ini. Zhang Yi masih menatap jiwa-jiwa yang sudah mati lainnya dan berkata, apakah ada yang ingin terus bertarung denganku? Jika tidak, aku akan pergi. Terjadi keheningan sejenak. Semua orang menatap Zhang Yi. Untuk sesaat, wajah mereka tanpa ekspresi dan gelap. Seolah-olah mereka tiba-tiba berubah menjadi hantu yang ingin membalas dendam. Zhang Yi hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Dan aura menyeramkan menyebar dari segala arah. Seolah-olah malam telah sepenuhnya menyelimuti tempat itu. Dia melihat lagi ke peri di sebelahnya. Hanya untuk mendapati bahwa wajah peri itu juga telah berubah. Matanya gelap tanpa kilau apapun. Dan dia memancarkan udara hitam. Dia hanya menatapnya dengan tenang. Malam pun datang dari ujung bumi yang jauh. Zhang Yi berdiri di tengah-tengah jalan raya kematian. Dan dalam sekejap semua yang ada di sekitarnya diselimuti kegelapan. Dalam cahaya redup, Anda masih dapat melihat kedai di sisi jalan yang memancarkan cahaya hijau redup, dan jiwa-jiwa yang telah meninggal berdiri dalam bayangan. Mereka menatap Zhang Yi. Apa yang sedang kamu rencanakan? Zhang Yi menelan ludahnya dan sepenuhnya waspada terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Tetapi orang-orang itu tampaknya menyadari identitas mereka yang sudah mati. Mereka tidak menanggapi perkataan Zhang Yi dan hanya menatapnya dengan dingin dalam bayangan. Retakan, retakan, retakan. Dalam kegelapan, sesuatu tampak muncul tiba-tiba, disertai suara. Cahaya seluruh dunia dengan cepat menghilang, dan jarak pandang di sekitar Zhang Yi kurang dari 10 meter. Dia berdiri tepat di tengah jalan. Cahaya redup menyinarinya. Itu adalah lampu jalan tua di pinggir jalan. Dan cahaya redup menerangi tubuhnya. Zhang Yi mendongak dan menyadari bahwa itu sama sekali bukan lampu jalan. Jelas itu adalah tombak Longinus yang telah dia masukkan ke dalam tanah dan menyegel sang tiran. Zhang Yi tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa jika dia ingin bertahan hidup di tempat ini dan berhasil menyelesaikan tugas menyegel Maman, segel ini sangat diperlukan. Dia mengulurkan tangannya tanpa ragu. Kemari. Tombak Longinus tampaknya terinspirasi olehnya dan terbang menuju Zhang Yi, dan dikendalikan oleh Zhang Yi menggunakan lengan mekanik. Dengan tombak Longinus besar di tangannya, rasa takut Zhang Yi sedikit menghilang. Namun dalam kegelapan tak berujung, tidak ada yang bisa dilihat, hanya bayangan hantu yang berkeliaran dan sepasang mata merah menyala, membuatnya sulit untuk tetap tenang.